Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pemirsa sekalian. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga tetap khusyuk untuk menjalankan ibadah puasa. Oke, kembali lagi bersama saya Muhammad Subromulis di channel Mantri Luka. Dan pada hari ini kita akan membahas seputar perawatan luka ya, dimana kita akan membahas dan merespon pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar yang mengenai luka yang mudah berdarah dan pencegahan terjadinya stosel pada luka ya. Dimana kemarin juga ada yang menanyakan tentang penggunaan iodosorb, apakah itu juga menimbulkan terjadinya stosel ya. So sebenarnya hal ini sudah saya buatkan videonya ya. Dan itu sudah jelas kenapa kok luka itu mudah berdarah dan juga apa sih penyebabnya terjadinya stosel, berikut pencegahannya ya. Dan di sini agar lebih jelas saya akan memberikan contoh kasus di mana kasus ini adalah luka diabetes yang saya tangani dan kebetulan luka ini memang mudah berdarah dan perjalanannya cukup panjang dan akhirnya alhamdulillah bisa sembuh. Oke, dan kasusnya seperti ini. Oke, ya. Dimana memang kasusnya masih terdapat banyak jaringan mati dan bisa dilihat ya, ada stosel ataupun darah beku di dasar lukanya. Nah, ingat hal seperti ini memang kalau dilihat lukanya kecil, tapi ternyata di dalamnya banyak undermining ya ataupun rongga, sehingga itu banyak mengeluarkan cairan. Oke. Dan luka ini saya rawat kurang lebih 4 bulan ya. Dan ada cerita menarik di tengah perawatan saya, di mana prosesnya memang agak rumit dikarenakan ini sulit sekali saat kita merawat luka dan luka tersebut mudah berdarah. Jadi kita kurang maksimal biasanya di proses membuang jaringan matinya. Oke, itu dia lukanya. Jadi kondisi lukanya memang banyak sekali jaringan mati ya, dan juga stadiumnya juga kita belum tahu karena unstitchable, karena ketutupan jaringan mati. Oke, setelah dirawat selama 4-6 kali perawatan, lukanya sudah menjadi seperti ini. Oke, jadi lukanya memang agak sedikit ini ya, agak sedikit membesar ya lukanya. Karena apa? Karena memang autolysis debridement ini adalah membuang jaringan mati secara alami. Jadi sebenarnya luka tersebut walaupun kecil, ternyata ketika kita debridement menjadi lebih besar ya. Karena kita harus membuang jaringan mati untuk apa? Untuk mempersiapkan warna dasar lukanya yang merah. Oke. Nah, setelah dirawat kurang lebih 2 bulan ya, 2 bulan sampai 2 bulan setengah ini kalau tidak salah. Nah, ada kejadian suatu hal yang membuat saya shock ya, dimana saya memberikan terapinya adalah terapi iodosorb, metcovazin dan juga kalsium alginat, dan untuk absorbennya saya menggunakan foam ya, karena cairannya banyak sekali. Nah, di tengah perjalanan saat saya melakukan perawatan dan mengaplikasikan iodosorb ya, ada suatu kejadian di mana terjadi pendarahan yang tidak dapat berhenti ya. Setelah saya perawatan tak tinggal pulang ya, ternyata pasien laporan, Mas, ini lukanya ibu berdarah ya. Saya minta tolong untuk difotokan, ternyata memang pendarahannya aktif ya. Oke Mbak, tunggu 1 jam sampai 2 jam. Ternyata pendarahannya tidak berhenti. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah segera rujuk pasien ke rumah sakit ya. Kenapa? Yang saya curigai pertama adalah terdapat pembuluh darah yang terkena efek dari iodosorb ya. Itu karena waktu debridement is oke, aman-aman saja. Ternyata setelah dibawa ke rumah sakit, benar ada pembuluh darah yang pecah ya, dan kebetulan pembuluh darahnya adalah pembuluh darah besar, yaitu di dorsalis pedis ya. Nah, itu yang akhirnya apa? Yang akhirnya pasien harus masuk rumah sakit
dan harus mendapatkan transfusi darah untuk mengembalikan darah yang banyak keluar ya, seperti itu. Nah, setelah kurang lebih 10 hari di rumah sakit ya, saya kembali merawat pasien tersebut dan saya minta maaf ya, dikarenakan apa? Dikarenakan ya kita juga tidak tahu efek dari iodosob tadi bisa seperti itu. Ya, mungkin juga dari para pemirsa ataupun rekan sejawat juga punya pengalaman yang sama dengan iodosob powder ya. Padahal dia sangat baik untuk antimikroba ya. Selanjutnya setelah saya rawat kurang lebih 3 bulan, lukanya sudah menjadi seperti ini. Oke? Very nice ya. Nah, setelah saya rawat ternyata lukanya sudah mulai epitel ya, sudah mulai siap untuk menutup ya lukanya, dan pendarahannya alhamdulillah sudah berkurang ya. Jadi dengan kondisi dan pasien recovery-nya sangat baik, akhirnya luka tersebut dapat berkurang pendarahannya dan juga stoselnya sudah tidak ada ya. Dan hampir 4 bulan lukanya sudah menjadi seperti ini ya. Ini kalau nggak salah 4 bulan kurang 2 minggu ya lukanya. Oke, dan alhamdulillah luka tersebut dapat diatasi dengan baik, saya rawat dengan baik, dan juga pasien sangat kooperatif untuk menjalankan edukasi dan juga pemeriksaan rutin dan juga cek darah lengkap ya, dikarenakan itu juga sangat penting untuk mengetahui apakah HB-nya turun, apakah leukositnya naik, apakah eritrositnya turun ya ataupun kurang ya kan, dan lain sebagainya. Oke, itu dia cerita kasus di mana kasus luka diabetes yang mudah berdarah dan banyak stosel, dan ada cerita yang menarik di tengahnya dan juga akhirnya sembuh alhamdulillah. Oke, dan bagaimana sih sebenarnya menghadapi luka yang mudah berdarah? Luka apapun itu ya, bukan hanya luka diabetes, tapi luka-luka kronis yang cenderung mudah berdarah. Contohnya adalah luka kanker ya, ataupun luka dekubitus. Nah, itu biasanya dikarenakan tekanan yang konstan ataupun karena perubahan sel pada luka kanker, biasanya dia mudah berdarah. Nah, saran saya adalah siapkan ataupun sediakan salah satu dressing ya, yang memang fungsinya untuk mencegah pendarahan, yaitu ini ya, kalsium alginat. Di sini saya punya Pharma Algi ya, untuk kalsium alginatnya, dan banyak sekali produk-produk untuk kalsium alginat ini. Silahkan boleh dicari dan digunakan ya. Dan ini pengalaman saya memakai produk ini sangat baik sekali, dan juga ini bisa sebagai primary dressing ya, yang langsung menyentuh luka, ataupun sebagai secondary dressing ya, setelah salep baru diberikan ini, ataupun saat terjadi proses debridement dan terjadi pendarahan ya, saat debridement. Nah, ini bisa ya untuk menghentikan pendarahan. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita gunting ya sesuai dengan kebutuhan, lalu kita tempelkan ke bagian jaringan yang sedang terjadi pendarahan. Ya, kita berikan tekanan agak lama ya, lalu kita evaluasi itu. Tunggu sampai 2-5 menit biasanya, tapi kalau tidak parah itu sangat cepat sekali untuk menghentikan pendarahan. Oke, ya itu dia solusinya agar nantinya lukanya tidak mudah berdarah dan juga menghindari terjadinya pendarahan ya, untuk dressingnya. Tapi yang paling penting juga, seperti apa yang saya ingatkan di video saya sebelumnya, adalah yaitu nutrisi ya. Nutrisi juga penting ya, dan menentukan bahwasannya apakah intake nutrisi ini sudah baik dikonsumsi oleh pasien ataukah belum ya. Selanjutnya adalah apakah pasien mengkonsumsi obat pengencer darah ya. Itu silakan hal-hal seperti ini dikoreksi, ataupun kondisi pasien sedang drop ya, ataupun sedang kondisi umumnya lemah. Nah, itu bisa menyebabkan luka tadi mudah berdarah dan terjadi yang namanya stosel pada luka. Oke ya. Terus penggunaan iodosob ya. Untuk penggunaan iodosob memang saran saya kalau bisa di mix ya, apalagi pada luka-luka yang mudah berdarah. Alangkah lebih baiknya di mix saja. Tapi kalau memang lukanya tidak mudah berdarah, boleh langsung ditaburkan ke dasar lukanya
ya. Karena juga dulu sekali ya teman saya juga pernah mengalami kejadian yang sama ya. Terjadi ruptur pembuluh darah dikarenakan efek dari iodosom tadi ya. Karena apa? Karena metabolisme dan kondisi pasien itu sangat berbeda-beda. Jadi ya kita juga tidak boleh nih ya menyalahkan dressing ataupun obat ataupun salep yang kita berikan. Asalkan apa? Asalkan sudah sesuai dengan standar operasional prosedur yang sudah kita lakukan. Dan apabila terjadi hal tersebut, silakan harus langsung mengambil tindakan, yaitu apa? Segera kirim pasien ataupun sarankan untuk langsung ke rumah sakit agar nantinya diberikan tindakan lebih lanjut untuk mengurangi ataupun menghentikan pendarahan. Oke, itu dia hal yang ingin saya sampaikan, dan perdana ini ada laptop di depan saya karena saya harus melihat fotonya dan cukup banyak sekali fotonya. Jadi silakan apabila nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan seputar perawatan luka, silakan saja bisa langsung ditulis di kolom komentar ataupun bisa dihubungi ya nomor WhatsApp saya. Oke, sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa support channel ini agar terus berkembang, agar terus naik ya. Subscribernya banyak, yang nonton banyak, yang like juga banyak. Oke, thank you very much and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.